Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dikri Fadilah Muhammad dari kelas TIA 19 dengan NIM 19051204011. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang routing ya guys ya. Kemarin sudah routing statik dan sekarang kita lanjut ke routing dinamis. Yang mana routing dinamis ini lebih canggih daripada routing statik ya guys ya. Nah, mungkin aku jelasin secara singkat bahwa routing dinamis ini lebih mudah untuk konfigurasinya daripada routing statik. Karena jadi kelebihan sendiri di routing dinamis ini ketika router ini tanpa statik, jadi tidak perlu secara spesifik kita mengkonfigurasinya. Berbeda dengan dinamis nanti yang akan kita lakukan itu secara otomatis, sehingga jika serial portnya di off kan, otomatis ini akan mencari jalan serial lain. Itu adalah sedikit pengertian dan plus minus dari routing dinamis ya guys ya. Oke, kita on. Jadi sebenarnya saya udah konfigurasi seluruh perangkat termasuk router, server dan PC-nya mulai IP, subnet sama default gateway-nya ya guys ya. Kita lanjut. Jadi sekarang kita hanya perlu untuk menginputkan RIP-nya. Nah, di sini eh, diinputkan di router 0 atau kita anggap router pertama yang terhubung dengan router ketiga atau router kedua ini 1212 kita add. Jadi ini hanya perlu satu kali guys, meskipun di router kedua ada dua perangkat yaitu server 1 dan server 2. Tetapi di routing RIP ini hanya membutuhkan satu kali inputan konfigurasi ya guys ya, dan itu pun tidak spesifik. Oke, kita add berlaku untuk router lainnya ya guys ya. Kemudian dengan kita masukkan IP untuk default gateway di router kedua ya guys ya, 128. Nah, kita lanjut ke router selanjutnya yaitu router 2. RIP 19, kita masukkan dulu 12.12.0. Nah, baru yang terhubung dengan router ketiga yaitu 23.23.23.0. Add. Jangan lupa ini karena ada perangkat PC, makanya kita secara di masing-masing IP ini kita masukkan yaitu titik 1.128 ya guys ya. Di add, kemudian dilanjut ke IP ini. Kita masuk 13.13.13.0 ya guys ya. Add. Kemudian 23.23.23.0 yang terhubung dengan router 2. Kemudian ini ada perangkat server, makanya kita masukkan juga Nah, setelah semua RIP diinputkan, kita tinggal memerintahkan bahwa router ini mengalami perubahan konfigurasi ya guys ya, dengan mengetikkan summary kemudian version 2. Ini berlaku untuk semua router ya guys ya. Enter. Lanjut ke router ke 1 atau router 2. Masuk ke CLI. Nomor
auto summary, kemudian version 2. Oke, masuk ke router terakhir. Kita autokan juga no auto summary. Version 2. Spasi 2. Oh, keliru ya guys ya. Ada kekeliruan tipe. Nah, setelah semua di komen di CLI, kita langsung cek ya guys ya. Kita langsung cek dengan mengirimkan paket satu sama lain. Oh, ganti dulu ke simulasi, metode simulasi. Kita next. Nah, ini sudah ya guys ya. Ini berarti sukses, antara PC1 ke server 0 ini udah sukses ya guys ya. Kita coba ke PC0. Ke PC2. Oh, ternyata gagal guys. Kita coba sekali lagi guys. Untuk percobaan kedua tanpa merubah apapun ternyata berhasil ya guys ya. Memang terkadang error di awal ya guys ya. Jadi tak perlu khawatir. Kita hanya perlu mencobanya lagi ya guys ya. Oke, seperti itu. Tinggal coba mana lagi? PC0 ke server. Iya, berhasil. Kita lihat apa kembali ke PC semula. Oke, berhasil ya guys ya. Kita coba ke PC0, ke server 1. Nah, ini ada gagal ya guys ya. Kita coba sekali lagi guys. Karena memang biasanya ada kegagalan ya guys ya. Oke. Ternyata berhasil ya guys ya untuk percobaan kedua. Padahal sama sekali tidak merubah setting apapun. Memang ini berlaku untuk percobaan kali ini ya guys ya. Oke. Kita coba di perangkat lain ya guys. Dari PC2 ke PC0 yang berbeda router ya guys ya. Berhasil. Kita PC2 ke server guys. Kita coba kita lihat apakah terhubung. Oke. Kita coba ke server lain. Berhasil ya guys ya. Sekarang kita coba server ke perangkat lain atau ke PC ya guys ya. Kita lihat. Ya, kita mulai. Apakah tersampaikan? Oke, berhasil. Kita coba server ini ke sini. Berhasil juga.
Coba lagi server 1 ke PS1. Oke, berhasil ya guys ya. Kita sekarang ada metode lain untuk memastikan apakah seluruh perangkat ini sudah terhubung oleh router dengan metode routing dinamis ya guys ya. Salah satunya dengan mengetikkan di perangkat atau PC-nya, yaitu klik desktop, di command prompt kita trace ya guys ya. Ini cara yang manual banget ya guys ya. Eh, 192.168.titik berapa tadi? 130 ya guys ya di PC2. Ini PC2 130 guys. Kita ganti ke metode real time ya guys. Oke, komplit. Ya, dari hasil tracing ini kita melihat bahwa dari IP PC1 yaitu 1.1 ke 1.30 itu melewati serial kedua di router 2 yaitu 12.12.12.2 ya guys ya. Nah, tracing ini juga ada salah satu metode lagi, yaitu dengan di command line dengan cara menampilkan di sisi routernya ya guys ya. Jadi router kan sebagai penghubung tentu bisa menampilkan juga apa aja yang perangkat apa aja yang terhubung gitu ya guys ya. Dengan cara di CLI router exit dulu, exit, disable, kemudian show. Nah, ini show menampilkan root, jadi IP kemana saja routing yang ada di router. Nah, di sini ada tampilan bahwa satu ini directly connected ke serial 2 via sinilah bisa kita melihat apakah setiap router ini terhubung dengan router-router lain ya guys ya. Kita coba deh yang lain. Nah, version 2 ya. Kita exit dulu, exit. Setelah exit disable dulu agar tidak masuk ke perintah ke routernya, yaitu show IP route. Nah, seperti itu guys ya. Jadi untuk router IP dinamik ini, oh ya, untuk percobaan terakhir untuk membedakan antara routing statik ini terlihat ketika ada salah satu router yang di off kan portnya ya guys ya. Kita lihat, kita off kan. Jadi serial 2 ini terhubung dengan router 2, antara router 1 dan router 2. Jadi seharusnya ketika ini diputus, apabila PC1 ingin mengirim data ke PC3 itu melewati jalur router 3 sebagai perantaranya ya guys ya. Oke. Ke simulasi lagi agar kita terlihat. Nah, sorry. Ya, lanjut. Nah, ini akan bergerak sendiri. Inilah yang namanya dinamis, sehingga router ini bisa melakukan otomatis pencarian route atau jalur ya guys ya. Berbeda dengan statik yang manual oleh admin, oleh usernya sendiri harus
mengkonfigurasi kemana saja router ini akan terhubung, sehingga apabila ada yang terputus maka koneksi tidak bisa dihubungkan lagi selain harus menyambungkannya kembali secara manual. Nah, jadi ini salah satu kelebihan dari metode routing dinamik ya guys ya. Seperti itu. Kita coba di PC3 ke PC1 ya guys ya. Oke. Ke atas ya guys ya. Atau mungkin kita off kan, maksud saya tadi yang di off kan di serial 2 ya guys ya. Serial 2 kita on kan kembali, kemudian serial 3 nya aja yang kita off kan, sehingga apabila ada server berhubungan harus melalui router 2 dulu ya guys. Oke, kita jalankan, kita PC ke server, kita lihat. Nah, dia akan berputar mencari jalan, karena jalan yang seharusnya tertutup, jalur tercepat tertutup, maka dia mengambil jalan yang memutar gitu. Seperti itu ya guys ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.